mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita Pinandita dan S. Tijab. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Busutarai, Insan Kautsar sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busudandai, Novi sebagai Kencana Jingga, Desi Indah sebagai Gandu, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Wiwi sebagai Dewi Manohara, Elias sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripanggi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra. Sutradara Edi Dosa. Kabut mulai turun, senja semburat berwarna merah. Dewi Manohara terbang dari dahan pohon yang satu ke dahan pohon yang lain sambil menggendong Risang Janaka. Akhirnya perempuan cantik itu melesat turun dan hinggap di atas sebuah batu datar di depan sebuah gua yang cukup lebar. Dia berhenti sejenak. Risang Janaka masih belum sadarkan diri. Dia tergolek lemas. Dewi Manohara mencium pipinya sambil tersenyum. Nah, di sini aman, Kakang Janaka. Aku memilih tempat yang sangat cocok untuk kita berdua. Kalau bisa, aku ingin kita tinggal di dalam gua itu selamanya. Kau tidak akan bisa lari lagi. Jangan takut. Aku akan menjagamu. Aku akan melindungimu dari segala mara bahaya. Dibawa pergi kemana ya Kakang Janaka? Aku tidak bisa mengejarnya. Soalnya larinya cepat. Terbang dari pohon ke pohon lain seperti seekor bajing loncat. Kalau saja aku bisa terbang, pasti kususul. Seram sekali perempuan cantik yang bernama Dewi Manohara itu. Kalau Kakang Janaka menjadi suaminya, aduh celaka. Harus mau nurut sama istrinya. Harus mau disuruh begini dan begitu. Kalau menolak dipukul atau disakiti dengan cara yang kejam. Perempuan cantik kok kelakuannya seperti genderuwo. Siapa yang mau jadi suaminya? Kasihan Kakang Janaka. Pasti dia merasa sangat tersiksa. Sebentar lagi pasti gelap. Kalau malam, tempat ini pasti menyeramkan sekali. Aku tidak akan bisa melihat apa-apa di sini. Aku tidak boleh lama-lama. Aku harus segera pergi dari sini. Kakang! Kakang Janaka! Kakang! Di mana kau? Cahaya matahari menyiram pucuk-pucuk daun pinang yang tumbuh di halaman pondok kediaman Resi Mahamuni. Tampak Dewa Kinara tengah berlatih kanuragan. Dia menendang kiri kanan, memukul seolah-olah dia mempunyai musuh.
Sementara itu di ruangan tengah, Resi Mahamuni memungut kendi air dingin, meminumnya seteguk, kemudian melangkah keluar. Sesaat dia mengamati cucunya yang tengah berlatih dari serambi. Tiba-tiba dia mengangkat kendi dan melemparkannya ke arah Dewa Kinara. Dewa Kinara, pukul kendi ini. Hiat! Hiat! Bagaimana, Kek? Belum bagus. Kamu masih harus berlatih lebih keras lagi. Dan lebih cepat lagi. Itu masih lamban. Tapi aku sudah berlatih setiap hari, Kek. Lengan-lenganku sampai pegal semua. Betisku sampai ngilu rasanya. Dengarkan, Kinara. Ilmu kanuragan dari asal raga atau badan atau tubuh manusia. Jadi yang pertama kamu latih ialah tubuh kamu sendiri. Tubuh kalau tidak biasa dilatih, ya begitu. Pertama kali ya sakit, dan sakit semuanya. Ada yang ngilu, pegal, pedih, dan ya lain sebagainya. Tapi lama-lama rasa sakit itu tidak akan muncul karena otot-otot kamu sudah siap untuk melakukan jurus-jurus. Kalau begitu, jatah latihanku masih harus ditambah ya, Kek? Oh iya, harus ditambah 3 kali lipat. Wah, berarti aku harus latihan siang malam. Suatu saat kau akan latihan penuh. Siang, malam, 3 hari 3 malam. Tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur sekejap pun. Waduh, apa aku bisa kuat ya, Kek? Apa aku mampu? Tanyalah pada dirimu sendiri. Jawablah sendiri. Mampu tidak? Kuat tidak? Kalau tidak, ya mana mungkin kau akan bisa mewarisi ilmu kakek. Sebab ilmu kakekmu sudah sangat langka dan tingkatannya sangat tinggi. Ilmu ini sendiri aku warisi juga dari kakek buyutmu. Dan kakek buyutmu mewarisi dari orang tuanya. Memang ilmu ini adalah warisan dari leluhur kita, Wangsa Sanjaya. Nah, Dewa Kinara, bagaimana? Kau sanggup latihan keras setiap hari siang malam? Akan saya coba, Kek. Jangan coba-coba. Ilmu tingkat tinggi seperti ini tidak boleh dicoba-coba. Kamu harus yakin, harus pasti sanggup atau tidak. Baik, Kek, saya sanggup. Nah, begitu. Bagus. Besok jatah latihanmu akan ditambah 2 kali lipat. Berarti saya harus berlatih siang malam, Kek. Iya. Dan selama latihan kau tidak boleh bermanja-manja lagi. Tidak boleh mengeluh dan terlalu sering istirahat. Ilmu kanuragan dari asal kata raga atau tubuh. Jadi pertama sebagai wadah, tubuh harus disiapkan agar mampu menampung arus kekuatan yang besar. Kekuatan itu nanti akan dikeluarkan melalui jurus-jurus cocok dan sesuai. Kalau wadah tidak siap, di mana kekuatan yang tumbuh semakin dahsyat itu harus ditampung. Bagaimana, Kinara? Kau mengerti yang baru saja kujelaskan tadi? Mengerti, Kek. Nah, sekarang kau boleh istirahat. Jangan makan terlalu banyak dan jangan tidur terlalu nyenyak. Di mana aku? Kamu di sini, Kakang Janaka, di dalam sebuah gua. Oh, kau Manohara. Apa yang terjadi, Manohara? Kakang tidak perlu takut. Aku yang membawamu ke tempat ini. Soalnya kalau tidak kusembunyikan rapat-rapat, kalau tidak kusekap di dalam ruangan tertutup seperti ini,
Kakang Janaka pasti akan kabur lagi. Manohara, jadi kau bermaksud memenjarakan aku di tempat ini begitu? Bukan memenjarakan Kakang, menyembunyikan. Bukankah Kakang Janaka di sini bersamaku? Baiklah, baik. Kita akan berada di ruang penjara ini berdua selama-lamanya. Kan tidak apa-apa. Kan ada enaknya. Bagaimana, Kakang? Kau setuju ruangan gua ini kita jadikan tempat tinggal kita sebagai sepasang kekasih? Tempat ini jauh dari mana-mana, Kakang. Tidak akan ada yang datang mengganggu kita. Pokoknya kita boleh merasa aman, boleh merasa tenang dan damai. Karena tidak akan ada yang datang mengusik kita berdua. Kita bebas melakukan apa saja di sini. Tidak akan ada yang mengintip, tidak akan ada yang tahu. Bagaimana menurut pendapat Kakang Janaka? Entahlah Manohara, aku tidak punya pendapat soal ini. Kau yang menentukan semuanya. Terserah kau tempatkan aku di mana. Aku hanya menurut saja. Jangan begitu, Kakang. Kok terus putus asa? Tidak boleh begitu. Kakang harus tetap ceria. Semua ini kulakukan demi kita juga. Aku tak ingin Kakang pergi dariku dan akhirnya kita berpisah. Aku ingin hubungan cinta asmara kita ini berlangsung selamanya tanpa gangguan dari siapapun. Bukankah maksudku baik? Iya, maksudmu memang baik. Tapi sekali lagi cara yang kau tempuh tidak lazim dilakukan oleh orang. Kalau kau mencintai seseorang, tidak seharusnya kau membuat orang itu menderita. Apakah Kakang Janaka merasa menderita tinggal di ruangan gua ini? Apa yang bisa kulakukan di tempat seperti ini? Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Tidak bisa berjalan-jalan menikmati udara segar di luar sana. Terkurung seperti katak dalam tempurung. Pasti hidupku akan terasa sepi dan pengap. Mana ada orang senang diperlakukan seperti ini, Manohara? Iya, memang tidak ada yang senang. Tapi Kakang, aku juga terpaksa melakukannya. Soalnya aku takut kau kabur lagi. Aku tidak mau kau pergi dariku. Aku tidak mau kau tinggalkan sendiri. Pokoknya tak ada yang dapat memisahkan Risang Janaka dan Dewi Manohara. Seekor kelinci muncul dari balik rimbunan semak-semak liar. Binatang berbulu putih dan bermuka lucu itu melongok ke sana kemari sambil bergerak hati-hati. Dia tidak menyadari ada bahaya mengancam dirinya. Gandu menunggu dengan tidak sabar di belakang sebongkah batu. Begitu kelinci melintas di depannya, dia melompat sambil menubruk. Aduh, hilang. Kemana larinya ya? Nah, itu dia. Sekarang pasti kena. Awas kamu ya. Diam ya. Diam. Jangan nengok ke sini. Aduh. Aduh, luput lagi. Kemana larinya kelinci itu tadi? Cepat sekali perginya. Itu dia. Celaka. Dia masuk ke dalam goa. Ini ada lubang soalnya. Dia masuk goa lewat lubang kecil ini. Goa apa ini ya? Pasti di dalamnya ada ular atau binatang berbisa. Nah, itu dia. Kelihatan ekornya. Akan kurogoh dari belakang. Nah, sedikit lagi. Tadi aku sudah menyentuh ekornya, terasa empuk-empuk. Tapi sepertinya dia melorot lebih ke dalam lagi. Sial. Aduh. Aduh, siapa ini? Siapa yang memegang tanganku? Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan tarik tanganku. Siapa kau? Orang apa bukan? Orang. Sepertinya aku kenal suara itu. Seperti suara Kakang Janaka. Tapi tidak. Tidak mungkin Kakang Janaka ada di sini. Tapi bisa saja. Mungkin saja perempuan cantik itu
membawa Kakang Janaka ke tempat ini, menyembunyikannya di ruangan goa ini. Kakang Janaka ya? Kamu Gandu ya? Benar, Kang. Untung sekali. Kukira siapa. Tadi aku sudah ketakutan, Kang. Soalnya tiba-tiba ada yang menarik tanganku dari dalam goa. Kukira setan. Dari siapa kamu tahu? Aku ada di sini, Gandu. Aku sampai ke tempat ini secara kebetulan saja, Kang. Aku mengejar-ngejar seekor kelinci. Kelinci itu terus-menerus lari dan akhirnya membawaku kemari. Lalu bagaimana Kakang Janaka bisa ada di ruangan goa ini, Kang? Manohara menyikapku di sini, Gandu. Dia membuatku pingsan. Lalu diam-diam membawaku ke gua ini. Lalu di mana dia sekarang, Kang? Aku tidak tahu. Tadi katanya dia mau keluar sebentar. Mau mencari makanan. Kakang tidak bisa keluar ya? Ya, mana bisa. Kau lihat sendiri, pintu gua ini ditutup rapat sebongkah batu. Aku tidak bisa membuka bongkahan batu ini. Sudah kucoba berkali-kali, aku tidak kuat. Sungguh berat sekali. Mungkin kalau dari luar, lebih mudah, Gandu. Ya, mungkin juga, Kang. Biar ku coba ya. Dari luar juga berat, Kang. Coba cari akal. Bagaimana supaya bongkahan batu ini bisa digulingkan ke kiri atau ke kanan? Ayo cari akal. Mumpung Manohara tidak ada. Ayo cepat, Gandu. Tenang, Kang. Sabar. Nyuruh cari akal kok terburu-buru. Mana mungkin saya dapat. Tunggu dulu. Tenang sebentar. Biar kupikirkan bagaimana caranya bisa mengeluarkan Kakang dari dalam goa ini. Bagaimana? Sudah dapat akal belum? Belum, Kang. Jangan lama-lama. Nanti Manohara keburu datang. Sudah dapat belum akalnya? Akalnya sudah dari tadi ada di kepala saya, Kang. Tapi cara menggulingkan batu besar ini yang belum dapat. Nah, aku tahu, Kang. Aku tahu caranya. Kayu. Aku butuh kayu yang keras. Tunggu sebentar, Kang. Aku akan segera kembali. Nah, begini caranya, Kang. Akan kucongkel pakai kayu ini dari bawah. Pasti bisa terguling batu ini. Tenang, Kang. Jangan takut. 1, 2, 3. Berat sekali, Kang. Tapi lumayan. Bisa bergerak sedikit. Ku coba lagi. 1, 2, 3. Ya, terus, Gandu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Berhasil, Kang. Aku berhasil. Batunya terguling, Kang. Gandu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendongkel batu penutup mulut gua. Risang Janaka dengan gelisah menunggu hasilnya. Dia takut Dewi Manohara tiba-tiba datang dan pasti tahu bahwa dia bermaksud lari. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.